Halo Sobat Level Up. Nah, kali ini kita kembali lagi untuk belajar kimia ya. Nah, ini saya akan mengajarkan tentang reaksi pada senyawa karbon. Reaksi pada senyawa karbon dibagi menjadi 8. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu reaksi substitusi. Reaksi penggantian atom atau gugus atom oleh atom yang lain atau mungkin gugus atom yang lain. Untuk reaksi substitusi ini ya, salah satu kegunaannya adalah untuk membedakan alkohol dengan eter. Bagaimana caranya? Yaitu mereaksikan kedua senyawa dengan logam aktif, misalnya Na dan PCl5. Kalau misalnya reaksi alkohol akan terbentuk seperti ini nanti. Dimana kalau misalnya eter yang ditambah dengan logam aktif, dia tidak akan terbentuk reaksi. Lalu kalau misalnya senyawa alkohol ditambah dengan PCl5 akan menghasilkan reaksi yang seperti ini. Oke? Sedangkan kalau senyawa eter ditambah PCl5 tidak akan bereaksi. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh. Oke, yang pertama ini contoh reaksi substitusi bukan alkohol dan bukan eter. Jadi bisa aja misalnya seperti ini ya, senyawa alkana ditambah sama klorida menghasilkan seperti ini. Nah, ini ibaratnya tuh kita tukeran Cl-nya kita pecah jadi dua ya, Cl. Yang sini jadi ada C H H H. Nah, tukeran dia. Namanya substitusi kan tukeran. Oke? H dengan Cl tukeran membentuk HCl. Jadi Cl ini masuk ke dalam, terbentuk lagi nih CH2Cl. Oke, yang sininya karena tidak dipecah ya udah biarin aja CH3CH2. Nah, ini yang dinamakan reaksi substitusi karena dia tukeran. Oke, yuk kita ke contoh yang nomor 2. Senyawa alkohol, ya alkohol itu ada strip OH ya, bisa lihat juga di video kami yang sebelumnya. Nah, sekarang dia ditambah natrium. Bagaimana nih nanti hasil reaksinya? Tinggal ngikutin yang ini ya. Jadi nanti di sini ada CH3, CH2, CH2 ya. Karena ini R ini adalah yang samping OH. Oke, jadi ini saya tulis aja langsung semua. Strip ONA, berarti di sini juga saya tulis strip ONA. Tuh, tinggal ngikutin aja. Lalu terakhir ditambah H2. Nah, ini tinggal disetarain yang kayak tinggal ngikutin aja nih. Tuh. Oke. Gampang jadinya ya kalau misalnya untuk reaksi alkohol dengan natrium atau dengan logam aktif tinggal kita pasangin sesuai dengan aturan ini. Lalu kalau misalnya dengan PCl5 ya sama juga, tinggal kita ikutin aja aturannya. ROH. Nah, R-nya ini berarti kan di samping sini ya. Jadi R-nya di sini adalah CH3, CH2. Lalu Cl. Berarti OH-nya kita ganti dengan Cl. Ya. Tadinya ROH jadi RCl. Lalu berikutnya tinggal tambahin ini POCl3. Dan HCl. Ya. Gampang kan? Di sini substitusinya gini. Cl-nya kita masukin ke sini 1. Jadinya tadinya kalau misalnya ada 5 jadi 4 ya sekarang ya. Nah, kalau misalnya udah ada 4, di sini kan ada kita tulis POCl3. Berarti kepake lagi 3. Berarti tinggal 1 kan? Nah, 1 ini taruh di belakang sini. Pas ya jadinya Cl-nya ada 5. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, berikutnya kita ke bagian reaksi adisi, yaitu pengubahan ikatan tak jenuh menjadi ikatan jenuh dengan menangkap atom-atom lain. Nah, di sini ada hukum Markovnikov ya. Atom H dari asam halida ditangkap oleh atom C yang berikatan dengan rangkap yang mengandung H lebih banyak. Itu adalah hukum Markovnikov. Biar lebih paham kita langsung ke contoh. Nah, seperti di contoh nomor 4 ini ada CH2, CH, CH3 ini adalah gugus alkena yang ditambah dengan HCl. Di sini terjadi namanya reaksi adisi. Adisinya seperti ini ya.
Jadi H seperti yang hukum Markovnikov ya. H ditangkap oleh atom C yang berikatan rangkap. Rangkap itu maksudnya kayak gini ya. Jadi ada 2 strip atau mungkin lebih, bisa aja 3 strip. Kita lanjut lagi. Yang mengandung H lebih banyak. Jadi kita lihat nih, H kan masuk bagian yang rangkap, berarti di antara mereka berdua. Nah, kita lihat, ini H-nya 2, ini H-nya 1. Berarti dia masuknya ke yang lebih banyak. Jadi otomatis H-nya masuk sini ya. Jadi di sini ada CH3 strip. Cl-nya bagaimana? Ya berarti Cl masuk ke belakangnya. Karena H sudah masuk ke depan, Cl masuk ke bagian rangkap belakangnya. CH, Cl, CH3. Nah, itu adalah reaksi adisi. Lalu kita lihat lagi contoh berikutnya yang di nomor 5. Kalau misalnya dengan H2 bagaimana? Ini kan tadi ditulisnya kalau dari asam. Kalau misalnya bukan asam bagaimana? Nah, sama aja. Hampir sama ya prinsipnya. Pokoknya ini masuk ke area yang rangkap. Nah, area yang rangkap kan berarti sini. Karena ini sama-sama H, berarti H-nya masuk ke bagian O, yang satu lagi masuk ke bagian C. Jadi dapatlah CH3 COH, rangkap 2-nya hilang ya, jadi cuma 1 strip. Lalu H yang satu lagi kan masuk sini ya. Jadi H ini tetap ditulis sini, H yang ini tulis di atasnya. Oke? Atau ya, ini bisa juga penulisannya seperti ini. Bisa juga jadi CH3 CH2OH. Oke? H-nya ada 2, lalu tempel lagi ada OH. Ya, jadi kalau misalnya adisi itu konteksnya adalah mengurangi rangkapnya. Jadi kalau misalnya ada 2, jadi cuma 1 strip. Ya, kalau misalnya ada 3 ya berarti tinggal 2 strip, ya. Oke, lanjut lagi reaksi eliminasi, yaitu pengubahan ikatan jenuh menjadi tak jenuh dengan menghilangkan atau melepas 2 atom H. Nah, reaksi eliminasi ini adalah kebalikannya dari reaksi adisi. Jadi reaksi eliminasi itu ibaratnya dari ini ya, menghasilkan sebelah sana ya, jadi panahnya tinggal dibalik aja. Oke, itu namanya reaksi eliminasi ya, atau kurang lebih jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi satu dari yang tadinya tidak ada rangkap menjadi ada rangkap, itu adalah reaksi eliminasi. Oke ya, berikutnya adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi pembakaran yang melibatkan gas oksigen. Nah, ini contohnya ya, kalau misalnya reaksi hidrokarbon pembakaran seperti ini. Jadi alkana, alkena maupun alkuna akan menghasilkan CO2 dengan H2O. Tinggal nanti kalian setarain aja. Ya, ini sini saya ambil contoh metana menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Nah, di sini jadi walaupun namanya pembakaran, kamu nggak mungkin di sini kalau misalnya di kimia tuh ditambah tulis api gitu, jangan ya. Jadi kamu tulisnya itu adalah O2. O2 ini simbol dari reaksi oksidasi atau pembakaran. Karena reaksi pembakaran membutuhkan oksigen kan. Kalau misalnya tidak ada oksigen, api kan nggak nyala ya. Seperti itu kurang lebih ya. Lalu di sini ada lagi reaksi oksidasi alkohol. Nah, reaksi oksidasi alkohol itu ada ketentuan seperti ini. Jadi alkohol yang ditambah dengan oksigen atau dibakar akan menghasilkan aldehida. Ya, ini sudah hafalannya. Nanti tinggal kalian setarain aja. Jadi misalnya di reaksi ini supaya setara, ini adalah ditambah setengah O2. Bagi kalian yang sudah kelas 3, di sini kelihatan ya kalau misalnya ini adalah alkohol primer. Jadi kalau misalnya oksidasi alkohol primer menghasilkan aldehida. Oke, kalau oksidasi alkohol sekunder menghasilkan keton. Lanjut lagi di sini ya, keterangan tentang reaksi oksidasi itu bisa juga untuk membedakan antara senyawa aldehida dengan keton. Nah, ini biasanya munculnya di kelas 3 ya, atau di kelas 12. Nah, di sini aldehida yang bereaksi dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata, sedangkan keton tidak bereaksi.
Di sini Fehling itu digambarkan dengan 2 CuO ya. Di sini Fehling ini digambarkan dengan CuO ya. Jadi kalau senyawa aldehida direaksikan dengan Fehling akan menghasilkan asam karboksilat dan endapan merah bata. Lalu kalau misalnya dengan reaksi Tollens, dia akan menghasilkan cermin perak. Tapi kalau keton tidak bisa. Jadi di sini juga sama ya. Jadi kalau misalnya keton ditambah dengan Fehling, dia tidak bereaksi. Di sini juga jika keton direaksikan dengan Tollens, dia juga tidak bereaksi. Untuk aldehida yang ditambahkan dengan Tollens akan menghasilkan reaksi selalu seperti ini. Yuk, kita langsung ke contoh ya. Nah, ini kalau misalnya saya berikan contoh kurang lebih seperti ini ya. Jadi R itu adalah yang samping CHO ya, CHO. Di sini ada CH3 ditambah dengan CuO. Jadi tinggal ikutin aja. Penulisan berikutnya adalah seperti ini. R ditulis dulu berarti CH3 ya, yang kita tulis dulu. COOH. Ini ditulis ke atas, ini ditulis ke bawah, sama aja artinya ya. Oh ya, maaf sebelumnya. Di sini harusnya Cu2O ya. Oke, Cu2O. Jadi ini saya perbaikin dulu. Di sini ada 2 CuO. Nah, ini adalah reaksi aldehida yang menghasilkan endapan merah bata jika direaksikan dengan Fehling. Lalu berikutnya jika dengan Tollens dia akan menghasilkan cermin perak. Jadi tinggal kita ikutin aja ya. Di sini R-nya tetap ditulis R, berarti di sini yang samping CHO ini adalah ini R ya, CH3 CH2 dengan strip C. Ini saya naikin ke atas. Jadi itu sebenarnya sama ya, COH bacanya, dan menghasilkan 2 adu. Oke, setelah ini ada soal latihan, kalian coba kerjain ya. Untuk kunci jawaban boleh lihat di bagian deskripsi. Ya, sekian materi kali ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik untuk soal-soal latihan tadi ya. Di video ini saya hanya menjelaskan 4 jenis reaksi dulu. Nantikan video berikutnya untuk 4 sisanya. Oke? Sampai jumpa. Dadah.